Kenapa? Kalian akan bangga. Berkat kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, kita tidak menjadi pusing, tidak menjadi galau pikirannya, tidak menjadi bingung karenanya. Cuma banyak di antara kita yang tidak menggunakan kesempatan baiknya sebagai umat Nabi Muhammad. Umat yang dikatakan Nabi Muhammad ummatun marhumah, umat yang begitu dikasihi, umat yang begitu mudah untuk mendapatkan kebaikan, umat yang begitu mudah untuk menjauhi segala keapesan dan kesengsaraan, umat yang begitu mudah untuk mendapatkan ridha Allah dan cinta Nabi-Nya Muhammad SAW. Tapi banyak di antara kita yang tidak menggunakan kesempatan itu. Oleh karena itu, kita harus tahu apa sih fungsi Nabi kita Muhammad di antara kita. Kenapa selalu diadakan peringatan Maulid? Untuk apa? Kita mengenang Nabi Muhammad untuk apa? Tidak ada lain kakek moyang kita itu, para alim ulama tersebut membuat tradisi semacam ini tidak ada lain kecuali supaya kita berada di dalam ranah ayat Allah yang berbunyi fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah, karena sesungguhnya peringatan itu masih akan bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Dengan peringatan Maulid, alhamdulillah 1 bulan suntuk, entah berapa kali kita hadir Maulid, entah berapa kali kita dengar pada para kiai, para alim ulama, para habaib yang memberikan ceramah, memberikan mau'idhah hasanah. Kemudian kita menjadi ingat berapa banyak di bulan Maulid mereka itu bertobat, berapa banyak di bulan Maulid mereka itu bertambah kuat keimanan dan ketakwaannya, berapa banyak di bulan Maulid bahkan diangkat menjadi walinya, berapa banyak di dalam bulan Maulid diterima tobatnya, berapa banyak di dalam bulan Maulid Allah merubahkan keadaan seseorang yang tadinya dimurkainya kemudian diridhoinya. Semuanya berkat Nabi Muhammad. Oleh karena itu, apa sih fungsinya Nabi Muhammad? Fungsi daripada Nabi kita Muhammad itu adalah sesuai dengan firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran yang berbunyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Adalah di dalam diri Nabi kita Muhammad SAW itu adalah tauladan. Di dalam arti yang lainnya, sebagaimana disebutkan oleh ahli tafsir yang lainnya, tauladan di situ bukan dengan arti kita meladaninya saja, tapi tauladan itu adalah sebuah barometer, ukuran bagaimana kita hidup di dunia ini dan selanjutnya. Itu adalah ukurannya Nabi kita Muhammad. Sebesar apa kita mengenal Nabi Muhammad, sebesar dan selebar apa kita menerapkan syariat Nabi kita Muhammad, maka dengan ukuran itulah kita itu akan hidup di dunia maupun nanti di alam barzakh, begitu pula di alam mahsyar dan sampai di akhirat kelak. Oleh karena itu, banyak di antara kita yang lupa ternyata Nabi kita Muhammad itu adalah Nabi yang paling istimewa, manusia yang paling spesial, manusia yang karenanya kita tercipta, manusia yang karenanya surga neraka diciptakan oleh Allah Ta'ala, manusia yang karenanya langit dan bumi, malaikat dan jin, semuanya Allah ciptakan semuanya karena Nabi Muhammad. Tapi kita ingat itu semuanya, tapi lupa bahwasanya kehidupan Nabi kita Muhammad bagaimana. Nabi Muhammad manusia yang super itu, yang istimewa itu, yang spesial itu, ternyata kalau kita melihat kehidupannya tidak jauh beda daripada kita, bahkan lebih buruk daripada keadaan kita. Yang demikian itu banyak di antara kita yang tidak memantik pelajaran. Kalau Nabi kita Muhammad seorang manusia yang paling spesial, yang paling cinta Allah Ta'ala dalam keadaan hidup semacam ini, apalagi kita, lalu kita bermimpi, berkhayal, berangan-angan, berkehendak memohon kepada Allah untuk kita hidup lebih baik daripada Nabi Muhammad. Supaya kita paham bahwasanya apa yang disampaikan Allah Ta'ala dalam Al-Quran itu yang kemudian Allah Ta'ala berkali-kali mengingatkan kepada kita, wala tajida li sunnatillahi tabdila, tidak akan kalian dapatkan perubahan daripada apa yang telah Allah tentukan di dalam Al-Qur'annya maupun melalui lisan mulia Nabi Muhammad SAW, di mana Allah Ta'ala telah firman laqad khalaqnal insana fi kabad, kami ciptakan seluruh manusia dalam keadaan susah. Nabi susah, Rasul susah, umat biasa susah, yang laki susah, yang perempuan susah. Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali punya kesusahan sendiri. Dan semoga setelah kita keluar dalam keadaan semua kesusahannya diangkat oleh Allah Ta'ala. Kenapa Allah ciptakan semacam ini?
Allah ciptakan semacam ini supaya kita sadar bahwasanya tujuan kita hidup di dunia ini bukan dengan tujuan kita, tapi tujuan Allah. Sehingga Nabi Muhammad telah bersabda dalam hadisnya yang bersambung dengan firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsinya, di mana Allah Ta'ala firman, kuntu kanzan makhfiyan fa uhibbu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Aku ini adalah seorang zat yang sangat istimewa, suatu yang sangat berharga, tapi nggak ada yang tahu. Kemudian aku ingin diketahui, maka aku ciptakan makhluk ini. Maka tujuan kenapa kita hidup seperti ini, untuk supaya kita tahu ada Allah. Kapan selalu kita ingat ada Allah, Allah tidak akan memberikan cobaan kepada kita dengan cobaan yang berat. Tapi ketika kita lupa ada Allah, disitulah Allah Ta'ala akan memberikan cobaan supaya kita ingat lagi ada Allah. Itulah maksud dan tujuan Nabi kita Muhammad SAW diutus di antara kita. Sehingga kemudian Nabi kita Muhammad SAW mengumpamakan dirinya dengan 3 perumpamaan. Dari saking sayangnya Nabi Muhammad pada kita, diumpamakan masali wa masalukum, perumpamaan diriku dengan kalian sama seperti perumpamaan ini. Apa itu? Kata Muhammad yang pertama dia sebutkan, perumpamaan diriku dengan kalian itu sama seperti orang yang sangat tahu di sana, karena dia baru datang dari tempat itu, ada musuh yang akan menyerang ke kota ini. Maka aku masuk ke dalam kota ini, lalu aku umumkan kepada kalian, besok pagi tepatnya akan datang pasukan yang akan menyerang kalian semuanya. Maka cepat selamatkan diri kalian, selamatkan keluarga kalian, selamatkan harta benda kalian. Kata Muhammad, yang percaya kepadaku dia selamat, tapi yang tidak percaya kepadaku dia tidak keluar, tetap dia di kota itu. Sehingga apa? Datanglah pasukan yang laki dibunuhnya, rumahnya dibakarnya, perempuan diperkosanya, harta benda dirampasnya. Itu terjadi. Perumpamaan kedua, perumpamaan diriku dengan kalian sama seperti seseorang yang membangun rumah. Tadi kita mendengar bagaimana Kiai Imam Syafi'i tadi, nanti kalian akan diundang lagi. Untuk apa? Untuk melaksanakan tasyakuran masjid sudah jadi. Semoga cepat jadi, dan beruntung yang memberikan infak kepada masjid itu, karena nanti akan dibangunkan Allah Ta'ala rumah di dalam surga. Semoga yang telah membantu Allah panjangkan umurnya, dimudahkan urusannya, diberkati hartanya, dan dikumpulkan bersama nabinya kelak nanti di akhiratnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Setelah terbangun masjid itu, rumah itu, lembaga itu dan sebagainya, kata Nabi Muhammad, yang punya rumah itu ingin bikin tasyakuran, maka diundanglah undangan-undangan, mengutus seorang utusan untuk menyampaikan undangan tersebut ke tetangga, ke hadetola, ke kerabat, ke mitra, ke kolega, semuanya diundang. Yang memenuhi undangan tersebut dia akan masuk rumah itu, melihat rumah itu, dan dia akan mencicipi jamuan yang telah disuguhkan. Tapi yang tidak memenuhi undangan tersebut, maka dia tidak akan masuk rumah itu, dan dia tidak akan mencicipi jamuan itu. Rumah itu adalah surga, yang mengundang adalah Allah, utusannya adalah aku. Fa Muhammadun farqun bainun nas. Maka Muhammad ini adalah pembeda di antara manusia. Siapa yang mengikuti Nabi Muhammad, dia akan hidup bahagia, walaupun dalam keadaan tidak enak, tetap hidup bahagia. Yang ikut Nabi Muhammad di alam kuburnya bahagia, di alam masyarnya bahagia, dan di alam akhirnya juga lebih berbahagia. Yang ketiga kata Nabi Muhammad, dan ini mudah. Yang pertama, yang kedua mungkin sulit untuk dicerna karena belum terjadi kepada kita. Tapi yang ketiga ini lebih mudah lagi. Perumpamaan diriku dengan kalian sama seperti orang yang menyalakan api unggun. Kamatsali man istawqada nara. Ketika api unggun itu sudah menyala, di antara alam yang sangat gelap di sekitarnya, yang terjadi apa? Banyak binatang-binatang kecil, serangga-serangga kecil itu, dia masuk ke dalam api itu. Dia tidak tahu bahwasanya api itu disangkanya kesenangan, masuk ke dalam terbakar binasa, masuk ke dalam terbakar binasa. Aku ketika tahu ini membinasakan, setiap ada serangga yang mau mendekat, saya usir. Itulah aku telah memegang dengan bokong-bokong kalian semuanya untuk mengatakan jangan diteruskan, itu neraka, itu sengsara, itu tidak enak. Tapi kalian berusaha untuk melepaskan tanganku dari bokong-bokong kalian itu.
Oleh karena itu, para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kenapa saya sebutkan yang semacam ini? Tadi kita sudah melihat bagaimana anak muda dari Pagar Nusa, Genggong, Udin Alwan, yang luar biasa menampakkan keberaniannya, dan semoga mereka berani dohir batin, semoga mereka berani untuk menjadi pembela-pembelanya Nabi SAW, mereka yang membanggakan Nabi Muhammad, mereka yang benar-benar ingin menunjukkan kepada umat semuanya bahwasanya kami mempunyai semuanya, kami tidak gentar kepada siapapun juga kalau itu sudah terkait dengan Allah dan Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang ditunjukkan tadi itu adalah bagian sedikit daripada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Kekuatan kita punya, kesenangan kita punya, kepemimpinan kita punya, semuanya kita punya. Tapi ketika Nabi Muhammad tidak dikedepankan, ketika Nabi Muhammad tidak diutamakan, ketika Nabi Muhammad tidak diistimewakan, maka di saat itulah maka kekuatan demi kekuatan apapun juga bentuknya akan tumpul, tidak lagi menjadi kekuatan, tidak lagi menjadi menakutkan, tidak lagi menjadi sesuatu yang perlu dikhawatirkan, tidak lagi. Dan itu yang terjadi di dalam umat ini. Sekarang banyak orang tua yang menuntut anaknya supaya menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Banyak para suami yang menuntut istrinya menjadi istri-istri yang soleha. Begitu pula banyak istri yang berharap serta menuntut suaminya supaya menjadi imam yang baik dalam keluarganya. Banyak tetangga berharap supaya dia menghormati tetangganya. Banyak di antara kita yang berharap kepada yang lainnya, tapi harapan itu tidak sesuai dengan jalan yang telah Allah tentukan maupun Nabi kita Muhammad SAW tentukan dan ajarkan.